Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi ungkap kasus pembunuhan terhadap saudara sepupu di Kampar. Pembunuhan dipicu karena tersangka sakit hati terhadap korban yang tidak mau berhenti mencuri sawit. Dua pintu air waduk PLTA Koto Panjang Kampar dilepas hingga mengancam bencana banjir di sepanjang aliran Sungai Kampar. Pelepasan pintu air karena curah hujan tinggi sehingga debit air waduk melebihi kapasitas. Arus penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru melonjak selama libur Nataru. Jumlah penumpang rata-rata setiap hari lebih dari 11.000 orang. Dua pintu air waduk PLTA Koto Panjang dilepas hingga mengancam bencana banjir di sepanjang aliran Sungai Kampar Riau. Dua pintu yang dilepas masing-masing setinggi 50 cm yang dialirkan ke Sungai Kampar. Pelepasan pintu air dilakukan karena debit air di waduk sudah melebihi batas maksimal dan dikhawatirkan jebol. Pelepasan pintu waduk dilakukan bertahap, bila curah hujan masih tinggi akan ditambah hingga 5 pintu. Warga yang bermukim di pelataran sungai diminta agar meningkatkan kewaspadaan karena sewaktu-waktu aliran sungai meluber hingga ke permukiman. Sementara saat ini, pelepasan masih dalam tahap awal 2 pintu, sehingga dikhawatirkan mengancam keramba ikan di sepanjang aliran sungai. Tahap awal, karena bukan spillway-nya ini akan mengakibatkan tinggi permukaan air Sungai Kampar naik antara 20 sampai 25 cm. Kalau perkiraan tidak akan sampai ke pemukiman penduduk. Tetapi tentu berdampak kepada keramba-keramba masyarakat yang berada di sepanjang Sungai Kampar. Kita udah kasih tahu camat, Pak Kades, dan seluruh petani ketambak untuk persiapan ini. Kami melakukan pembukaan 2 pintu spillway kali 50 cm. Hal ini dilakukan untuk upaya rilis kita mengingat curah hujan di sisi hulu cenderung masih tinggi. Ditambah lagi pada saat ini PLTA Koto Panjang tidak bisa beroperasi secara maksimal karena ada gangguan satu unit pembangkit pada unit PLTA Koto Panjang yang menyebabkan outflow dari PLTA Koto Panjang tidak maksimal. Sejauh ini curah hujan masih tinggi, terutama di hulu sehingga debit air waduk terus bertambah. Ahmadison dan Firmandomo melaporkan dari Kampar Riau. Berikan komitmen kita semua. Sebanyak 500 personel polisi dikerahkan untuk mengantisipasi bencana banjir luapan Sungai Kampar, Riau. Personel yang diterjunkan terdiri dari 2 kompi Brimob, 2 kompi Sabara, dan 1 satuan Polairut. Pelepasan personel dimulai dengan apel pasukan di halaman Mapolda Riau, Jalan Patimura, Kota Pekanbaru. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Kampar hingga Kabupaten Pelalawan. Selain itu, polisi juga menyiapkan sejumlah peralatan untuk patroli dan evakuasi korban. Kapolda Riau mengatakan, seiring tingginya curah hujan, pengelola PLTA Koto Panjang akan membuka pintu waduk karena debit air terus meningkat. Aliran Sungai Kampar melintasi 9 kecamatan dan puluhan desa. Warga yang bermukim di pelataran Sungai Kampar diimbau meningkatkan kewaspadaan karena sewaktu-waktu aliran sungai bisa meluap. Pak PLT Gubernur, kita akan langsung on spot melakukan pengecekan di PLT Koto Kampar dan menyusuri sungai-sungai yang dilewati dari Koto Kampar sampai di Pelalawan. Kemudian
Tadi kita sudah melaksanakan apel kesiapsiagaan kita, tentunya dengan seluruh personil, kekuatan kita, dan peralatan yang ada di belakang saya ini, itu untuk menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa kita bertanggung jawab kepada keselamatan masyarakat, terutama saudara-saudara kita yang tinggal di sepanjang atau di pesisir Sungai Kampar, baik itu di Kabupaten Kampar sampai kepada Kabupaten Pelalawan. Sejauh ini belum ada wilayah yang terdampak banjir akibat luapan Sungai Kampar. Ahmad Dison dan Wahyu Fatihah melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Sungai Hijau menjadi salah satu destinasi wisata alam yang ramai dikunjungi saat libur Natal dan Tahun Baru di Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar Riau. Tempat ini tak hanya menawarkan panorama alam yang menyejukkan, namun juga memberikan pengalaman berlibur yang berkesan bagi wisatawan yang mencari ketenangan dan kesegaran alam. Airnya yang jernih berwarna kehijauan dengan pepohonan yang rindang, menambah suasana kian nyaman. Inilah yang menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan, baik dari Kampar, Pekanbaru, maupun daerah lainnya. Tak hanya indah, arus sungai yang tenang juga membuat pengunjung nyaman. Wisatawan dapat berenang, bermain air, menyeberang menggunakan pelampung hingga sekedar merendam kaki menikmati dinginnya air sungai. Banyak pengunjung menjadikan tempat ini sebagai lokasi pilihan untuk wisata bersama keluarga. Pengunjung mengatakan, airnya sangat bersih dan suasananya benar-benar membuat nyaman sehingga mereka betah berada di tempat wisata. Liburan sekolah. Sama siapa? Sama ponakan-ponakan, anak-anak, suami dan adik-adik saya. Kenapa milih di sini? Tempatnya lebih nyaman. Lebih apa ya? Lebih hemat lah gitu. Bisa bawa bekal dari rumah. Sama anak-anak. Ngapain sini? Liburan. Anak-anak ngapain aja? Berenang, sama ya main-main aja. Kenapa milih suasana di sini? Suasananya lebih nyaman, terus airnya juga lebih alami gitu, tanpa bahan-bahan yang lain itu. Kayak kalau berenang kan pakai kaporit kayak gitu. Kalau ini kan air alami. Selain keindahan alam, fasilitas di Sungai Hijau juga terus ditingkatkan oleh pengelola lokal. Tersedia gazebo, tempat istirahat, area bermain yang disukai wisatawan, sehingga pengunjung dapat menikmati liburan dengan nyaman. Tempat wisata ini memberikan perpaduan keindahan alam, ketenangan, dan kesegaran yang jarang ditemukan di tempat lain. Ahmad Dison dan Yusri Kampai melaporkan dari Kampar Riau.